Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ini video tambahan, karena video sebelumnya udah cukup. Kita akan coba lebih advance untuk bagaimana menggunakan fungsi-fungsi join array. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelum ini, sebenarnya untuk menjoin array kita cukup belajar concatenate dan stack ya. Tapi di stack itu ada penanganan khusus dan ada fungsi khusus. Yang pada intinya kalau stack itu dia menemukan aksis baru gitu. Jadi ada fungsi-fungsi tambahan yang kita bisa pakai sekaligus gitu. Jadi kalau di concatenate kita harus tentukan aksisnya. Nah, kalau menggunakan stack itu kita cukup panggil aja fungsi tertentu maka akan menghasilkan aksis yang berbeda tanpa dimasukkan parameter. Jadi ini sebenarnya video suplemen aja. Oke, kita mulai. Oke, di ini skrip saya yang sebelumnya, di video sebelumnya teman-teman bisa lihat yang basic concatenate dan stack. Nah, untuk stack itu ya seperti yang sudah kita bahas, kita punya dua array dulu deh. Ini kita copy aja dari atas. Array 1 dan array 2. Nah, lalu kita punya array 3 di sini. Eh, kita coba lagi yang stack ya. AR 1, AR 2 ini. Oke, ini stack yang apa namanya biasa ya, 2 3 6 7 ya. Ini kalau stack itu kalau kita masukkan satu dimensi dengan satu dimensi maka jadinya akan dua dimensi. Beda dengan concatenate ya. Kalau concatenate itu kan kalau masukkan satu dimensi keluarnya satu dimensi juga. Nah, eh, kita juga bisa masukkan aksis tertentu ya. Kalau kita masukkan aksisnya di sini satu, ya jadinya seperti ini ya. 2 6 ya, di stack 2 dengan 6. 2 dengan 6 digabung, di stack 3 dengan 7 digabung 4 dengan 8 ya, jadi seperti itu. Jadi ini nanti terpakai sebenarnya kalau kita mengolah data tabular ya. Kalau nanti di playlist selanjutnya saya sudah rencanakan kita bahas misalkan menggunakan pandas untuk mengolah data-data, lalu kemudian kita mau join beberapa data gitu ya. Nah, itu nanti akan sangat terpakai. Tapi lihat di sini karakteristik dari stack itu yang inputnya tadinya satu dimensi dan satu dimensi jadinya dua dimensi. Oke, ini aksisnya bisa kita isi 1 ataupun 0, kalau 0 nanti nilainya hasilnya tetap sama. Oke, selain fungsi stack yang standar, kita juga bisa fungsi stack yang lain, ada namanya hstack. Ini maksudnya horizontal stack ya. Ini copy aja yang atas biar nggak typo. Oke, ini horizontal stack ya. Ini lihat, kalau dengan horizontal stack dia malah jadinya satu dimensi dengan satu dimensi jadinya satu dimensi lagi. Jadi ini mirip dengan concatenate juga. Oke. Lalu ada namanya vstack. Ini kita buat kode baru. Ini copy aja. Kita ganti fungsinya jadi vstack. Nah, dia jadinya seperti ini. Ini sama dengan stack standar ya. Seperti saya bilang sebenarnya untuk ngejoin array itu cukup belajar stack dan concatenate. Ini hanya fungsi tambahan. Nah, ada namanya ini kita copy. Ada namanya ini dstack atau deep stack ya. Dia jadinya begini, 26 37 48. Ya, tapi di sini ini jadinya 3 dimensi. Nah, tadi kalau yang ini jadinya 2 dimensi. Ya, karena dia pakai deep ya. Tadi inputnya AR1 mana? Sorry, ini nih. AR1 ini jadi 26 1 37 48, tapi dia dalamnya ini dia 3 dimensi ya. Walaupun sebenarnya penggunaannya kita cukup pakai tadi yang ini stack, tapi aksisnya kita masukkan parameternya satu. Oke, itu aja teman-teman. Ini hanya video suplemen tambahan. Eh, Siapa tahu nanti teman-teman ketemu kasus memerlukan fungsi khusus dari stack, jadi bisa tahu dari sekarang. Nanti ini masukkan aja di kepala jadi sebuah indeks. Kapan-kapan kalau ketemu kasus bisa dipakai. Oke, itu aja. Terima kasih. Saya Ridwan Ilyas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.